teman-teman WTV. Hari ini kita berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Saya Shirley bersama dengan host saya. Halo, saya Dios. Hari ini kita kedatangan seorang anak muda Maluku Utara yang berprestasi. Baru saja menyumbang medali perak dari cabang olahraga tinju kepada Indonesia. Asri Udin. Halo. Halo, kakak. Halo, Asriudin. Selamat datang di BTV. Ya. Nah, Asri Udin ini mungkin teman-teman WTV mungkin banyak yang belum tahu tentang Asri Udin. Asri Udin ini anak Makean, lahir di Makean, besar di Bacan. Siap. Dan memenangkan medali perak dari cabang olahraga tinju waktu SEA Games Thailand kemarin. SEA Games Kamboja. Oh, Kamboja. SEA Games Kamboja kemarin. Iya. Ya. Mungkin Asri bisa cerita sedikit gimana pengalaman baru pertama kali mengikuti pertandingan level Asia Tenggara dan langsung mendapatkan medali perak. Pertama kali itu ada seleksi namanya Kejurnas. Kejurnas itu kejuaraan nasional. Ya. Jadi seluruh Indonesia. Nah, di situ saya juara 1 di best boxer juga di situ. Makanya saya direkrut oleh tim pelatnas, pelatih-pelatih sama ofisial untuk mengikuti SEA Games di Kamboja ini. Jadi persiapan waktu itu 7 bulan. Jadi waktu kamu direkrut itu kamu baru usia 20 ya? Saya di 20 tahun. Kamu direkrut itu waktu itu kamu dari mana? Waktu itu Kamu posisi di mana tuh waktu ikut perekrutan Kejurnas? saya di daerah DKI. Heeh. Ya, rekrutan itu waktu itu di DKI Jakarta. Cuman penetapan latihannya itu di Bogor, Ciseeng. Iya. Jadi kamu direkrut waktu itu kamu sudah menjadi atlet di bawah Provinsi DKI. Sebelumnya kan, Iya. terus kamu ikut perekrutan. Iya. Dan direkrut dan masuk untuk pelatihan persiapan SEA Games di Kamboja Iya. kemarin. Siap. Ya. Iya. Oh, nah, gimana tuh perjalanan bisa direkrut menjadi atlet di Provinsi DKI? Untuk perjalanannya itu mulai dari waktu SMA. Jadi SMA kelas 1 saya latihan di Sasana Ternate di Baskara, Bastong Karance itu. Terus ada pertandingan open turnamen di Manado, Wali Kota Cup. Nah, di situ ada petinju Olimpiade mantan Lapeni Masara. Dia pengurus di DKI Jakarta. Oh, dia asal mana? Asal Maluku. Oh, dia Maluku Iya, atau Ambon. Maluku Utara? Maluku. Saya Ambon. Jadi dia mengajak saya untuk seleksi di PPOP Ragunan. Ya, di situ saya waktu itu seleksi dan alhamdulillah saya lolos. Dan sampai sekarang saya di situ. Sejak usia berapa Asri mulai tertarik untuk berlatih tinju? Oh, waktu itu usia saya di 16 tahun. 16 tahun. 16 Oh, berarti tahun. udah di Ternate ya? Iya, di Ternate. Tiba-tiba atau karena diajak teman atau lagi patah hati, butuh penyaluran amarah atau gimana tuh? Waktu itu ada pertandingan open di Ternate. Nah, di situ saya sempat nonton juga. Nah, saya ada melihat petinju dari Sasana Garuda Jaya waktu itu. Dari adiknya Sunan Agung gitu waktu itu. Dari Jawa. Ya, dan saya rasa kayak enak Pertandingannya juga di mana? Di Ternate? Di Ternate, di Salero waktu itu. Di Dan Salero. saya rasa kayak aduh enak juga nih ikut tinju nih ya. Kok keren gitu? Iya, kok keren gitu ya. Dan saya langsung cari Sasana waktu itu. Di Ternate? Di Ternate. Oke. Jadi baru mulai tertarik itu usia 16 karena melihat pertandingan tinju di Salero. Iya. Gitu. Setelah itu akhirnya nyari Sasana di Ternate, akhirnya bergabung dengan Sasana Baskara. Iya. Tuh, Sasana Baskara. Jadi buat kalian yang tertarik untuk pengen belajar,
bisa join Sasana Baskara. Gratis atau bayar? Gratis. Gratis Udah pakai ya? bayar, iya. Gratis. Nah, setelah ikut Sasana Baskara itu, kemudian bisa mendapat informasi ada perlombaan-perlombaan dan mengikutinya. Iya. Itu di usia berapa tuh? Waktu itu usia 16 juga. Oh, jadi baru join, sudah langsung ikut. Iya. Kemudian ditemukan oleh Pengurus itu dari DKI Jakarta itu. dan akhirnya direkrut Iya, ke DKI Jakarta di usia 16 tahun Di juga. usia 16 tahun juga. Oh, jadi cepet ya? Saya Jalannya cepet. jadi Setelah itu sampai di DKI, itu kamu masuk di SMA Ragunan. SMA Ragunan. Iya. Dilatih. Jadi kamu sambil belajar, Sambil sambil latihan tinju. Iya. Digaji nggak? Digaji juga. Digaji. Iya. Jadi sekolah beasiswa, Iya. tapi setiap hari bisa latihan tinju. Iya. Dapat gaji bulanan. Iya. Kalau ada perekrutan ke Jurnas bisa ikut, Bisa dan ikut. dapat akses ke SEA Games Iya. yang akhirnya kamu bisa menyumbang medali perak kepada Indonesia. Alhamdulillah. Good. Nah, flashback nih. Kan kamu lahir besar di Makean. Lahir Lahir Makean, Makian besar di Bacan. Berarti SD, SMP di Bacan. Iya, SD. Itu belum ada SD Bacan, SMP Ternate. Oh, jadi lahir Iya. Makean, Iya. SD-nya di Bacan, SMP sudah di Ternate, SMP di Ternate. SMA-nya pun di Ternate Enggak. awal ya? 16 itu kan baru Iya, awal. SMA 1 ya? Iya, awal. Jadi ke Jakarta itu pindahan. Berarti dulu waktu masih di Bacan belum ada kepikiran pengen jadi atlet tinju Enggak, gitu? enggak ada. Kalau Belum. di Bacan itu paling terkenal olahraga itu bola. Bola? Dulu Iya. pengen jadi Jadi pemain saya bola? dulu itu pemain bola atau memang jadi dari kecil sudah masuk di SSB, jadi berkarir di bola terus, mewakili SMP, mewakili daerah. Oh, jadi kamu pokoknya. memang pemain bola? Iya, memang Berarti pemain bercita-cita untuk menjadi pemain Pemain bola. Terus suatu hari menonton pertandingan Iya, itu tinju dan akhirnya pengen jadi atlet tinju dan Iya. tiba-tiba kamu sudah dapat medali emas di Medali perak. medali perak di SEA Games Kamboja. Games Kamboja. Iya. Menarik. Dan hadiahnya saya lihat, saya baca di berita hadiahnya lumayan ya. Iya, Dia tahu alhamdulillah. hadiahnya berapa? Berapa? Saya tidak tahu. Kira-kira? 150 juta. 200. 500. Tengah-tengah kan perak. Mata uang Kamboja. Indonesia, rupiah. Berapa hadiahnya? 315 juta. 315 juta. Dan 315. saya juga baca kemarin Iya. di Tribun Pak Bupati Halmahera Selatan, Pak Usman juga memberikan apresiasi ya 50 Iya. juta kepada Asri. Iya, alhamdulillah. Ya, semoga kepala-kepala daerah yang lainnya juga lihat ya. Betul. Itu harus diperhatikan. Apresiasi kami terhadap Pak Usman, Bupati Halmahera Selatan yang peduli kepada anak-anak asal daerahnya yang berprestasi. Amin menyumbang medali emas atau perak mewakili Indonesia, bawa nama negara, bawa nama daerah sesuatu. Betul. Sedikit apresiasi itu baiklah ya untuk memotivasi Iya, ya. alhamdulillah sangat. Senang nggak? Oh, senang banget. Senang? Senang banget. Mungkin ada pesan mau kasih tahu ke Pak Usman lagi? Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati atas apresiasi dan motivasinya. Saya sangat senang, bahagia dan bangga atas apresiasi yang diberikan. Dan saya dengar katanya dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang mencari Asri ya? Iya, jadi Kemudian dibawa balik ke Halmahera Selatan? iya, jadi ada panggilan panggilan dari Sekda. Jadi disuruh balik untuk ada sedikit apresiasi dari Bupati. Oh, jadi dari Sekda yang Iya, hubungin dari Asri, Sekda hubungin. terus disiapin tiket pesawat buat balik. Iya, alhamdulillah. Kemudian bisa pulang ke Bacan ketemu Mama Papa juga ya? Alhamdulillah. Senang ya? Senang banget. Mama Papa bangga banget dong ya waktu ketemu?
Alhamdulillah. Kan baru telepon-teleponan kan, belum Iya. ketemu kan, tiket mahal zaman sekarang kan. Iya. Hadiah belum cair, tiket mahal kan, kamu belum bisa pulang kan. Iya. Jadi kamu seneng kan akhirnya ada rezeki nih dibawa pulang sama Pak Bupati ke Halmahera Selatan, bisa bertemu dengan keluarga, dikasih uang sangu 50 juta. Dios pasti iri kan? Tidak. Tidak. Mau sih. Nah, kira-kira mau diapain tuh? 315 tambah 50 juta, mau diapain hadiahnya? Oh, yang pasti buat investasi jangka panjang. Jadi buat beli tanah, buat bangun usaha gitu. Nah, Dios kalau kamu ngana dapat 350 juta bikin apa? Simpan, Bu. Simpan. Simpan. Di Di bank. untuk Simpan. Nggak mau saya pakai. Saya juga sama, mau buka usaha juga. semoga lancar Ya. niatnya. Nah, ini kan berarti duitnya baru cukup buat beli tanah mungkin ya? Iya, pasti. Nanti mau ikut kompetisi berikutnya lagi? Iya. Rencana ke depan kompetisi apa? Rencana sih tahun ini di bulan September di Cina Asian Games. Oh, mau ikut Oh, Asian Asian Games Games juga juga ya? Iya. Cabur tinju Cabur juga? tinju juga. Mudah-mudahan kali ini dapat medali emas. Amin. Amin. Hadiahnya di atas 500 juta tuh kalau medali emas ya? Emas 1,5 M. Oh, 1,5 1,5 M. Mari kita berdoa. Amin. Semoga 1,5 M tambah dari Bupati 50 juta. Oh, Enggak, berarti Bupati udah harus 100 juta kalau Asian Games. ada janjian dari Janji. iya, Berapa? Bupati menjanjikan kalau emas Asian Games 500 juta. Jadi kalau kamu dapat medali emas di Asian Games 1,5 miliar dari Presiden dan 500 juta dari Pak Bupati Halmahera Selatan. Kita berdoa. Ingat uang menengahnya. Semoga dilancarkan oleh Allah dan pelatihannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2 miliar itu angka yang sangat besar. Besar. Langsung jadilah kos-kosan. Iya, jadi sama. Nanti bisa dipromosikan kalau kos-kosan sudah jalan di TV. Siap. Terus tapi jangan lupa biasanya rezeki pertama itu harus diberikan kepada Pacar. Orang tua pasti. Orang tua. Rezeki pertama harus ada diberikan ke orang tua apalah gitu ya. Karena Iya. kan nggak tanpa orang tua nggak ada kamu di sini. Jadi Iya, betul. orang pertama yang harus kamu berterima kasih, bersyukur dan bahagiakan jangan lupa selalu adalah Orang tua. ya. Kedua baru pacar. Nanti sukses apapun karirmu selalu ingat siapa? Pacar. Pasti orang tua. Saya mah Tua. pacar. Lu ya Sridin udah punya pacar? Alhamdulillah udah. Wait. Orang mana? Orang Ternate juga. Orang Oh, Ternate Ternate. berarti dari Ternate sekarang. Iya. Hai. Iya. Halo pacar kamu sekarang masuk BTV. Jangan lupa nanti di share. Didoakan terus biar dia dapat 2 miliarnya. Oke. Oke, Asri, ini mau tanya flashback kembali sedikit ke belakang. Berarti dari keluarga sama sekali tidak ada darah tinju? Kayak dari Tidak ada Pak? sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bola, yang ada bola. Oh, bola? Iya. Memang dari dulu SSB segala macam, so memang bola kaki. Pasti, So iya. mewakili sekolah segala macam, Iya, so itu bola. Dan tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak sama- ada. Dan betul-betul datang pure datang ke Ternate. Sekolah di mana di Ternate? Sekolah waktu SMP itu di SMP 4 di Bastion. Di Bastion kebetulan. Oh, Iya. oke. Dan akhirnya ini nonton dulu apakah nonton di Salero ya tadi? Saya nonton di Salero. Akhirnya tertarik. Kenapa? Akhirnya tertarik dengan tinju. Kan bola tuh, apalagi olahraga bola ini sebenarnya bukan cuma olahraga pertama di dunia itu bola. Iya. Setelah itu olahraga lain. Tapi kenapa akhirnya suka dengan tinju? Mungkin bawaan dari kecil kali ya. Karena Kau suka bokulai. iya, iya. Iya. Bola juga bisa, kalah pasti bokulai. Oh, berarti kamu lebih menikmati meninju orang daripada menendang bola? Seimbang lah. Oh, karena- seimbang lah. Iya. Sama mungkin kamu nih makian dolik ya mungkin ya yang kalau tahu kalau makian dolik tuh sebelum lebaran Lebaran ada. ada bokulai. Iya. Oh, budayanya Budayanya gitu. begitu. Oh. Mungkin orang dolik. Saya bawa. Oh, bu bawa. Tapi Iya. adat itu Ada. Oh, Kan lahir makean. betul sudah. Makean. Itu adatnya begitu sebelum lebaran ya kalau tersalah tuh. Iya. Bokulai antara kampung Supaya? begitu.
Itu ada saja biar sering. Lebaran baku minta maaf kayak ada masalah begitu. Oh beneran begitu Iya. dia? Oh beneran? Iya, bener. Oh, Ya, ini. jadi bakulai dulu supaya Lebaran Iya, ada tapi alasan ini- buat memaafkan. Memaafkan. Jadi kayak percuma tuh kayak nanti maaf kamu salah. Nggak ada. Jadi ada mereka sebelum Lebaran itu bakulai tapi betul bakulai yang dijaga. Bakulai persahabatan. Persahabatan. Oke, menarik. Iya. Oh jadi akhirnya dari situ nonton tertarik. Berarti dulu belum ada fans kayak saya fans petinju siapa kah? Emang sudah ada? Oh, sudah. Jadi dikenalkan oleh pelatih memang. Suruh untuk bagaimana saya mencontohkan dia. Kalau dari Maluku Utara ini fans saya itu waktu itu idola itu Sunan Agung Amuragam. Oh Sunan Agung. Oke. Iya. Jadi saya waktu masih sebelum ikut tinju itu kan dia sudah memang Betul. udah Dia juga iya udah Orang naik. Ternate. orang Ternate juga. Oh jadi Sunan yang Iya, jadi kalau motivasi. dunia itu Mayweather. Oh Mayweather. Iya. Wah mantap. Jadi gitu. Oh akhirnya dan memilih ini Bastion Karance. Apa karena dekat dengan sekolah atau tempat tinggal akhirnya Iya. pilih Sasana itu? Iya, Oh, benar. akhirnya. Berapa lama latihan di Ternate? Waktu itu nggak sampai tahun, Terus sampai nggak sampai. Cuman berapa bulan? 2 bulan atau sekitar 2 bulan atau 3 bulan lah. 3 bulan langsung mengikuti yang di Manado itu. Iya. Oh. Abis ini kita challenge-nya coba ya sama Dios ya. Siapa, Bu? Dengan Dika ya, Bu. Di Sanggar Sasana tuh ada berapa banyak orang? Waktu itu awal-awal itu sekitar 20 lebih. Oh, nggak terlalu banyak lebih. juga. Iya. Ya. Sekarang? Sekarang tinggal saya sendiri. Ah, maksudnya? Jadi waktu di Sasana itu kan waktu Sasana itu Waktu kamu sebelum- join 16, Iya. kamu usia 16, berarti 5 tahun yang lalu Iya, kamu join join itu ada itu. 20 orang. Iya 20 orang. Sekarang lebih. Sasananya sisa? Sisa saya sendiri. Oh, Sasananya Oh, sudah nggak ada orang lagi? sudah nggak ada orang Iya. lagi. Kenapa? Ada sih beberapa yang ini cuman udah di PPOP lagi kan. Oh. Karena ini mungkin olahraga tinju ini kan olahraga yang paling bosan. Iya. Olahraga yang di satu hal Gimana? Gak apa-apa. olahraga yang satu gerakan yang diulang beribu kali untuk mendapatkan satu gerakan yang sempurna. Oh. Jadi diulang-ulang terus setiap hari diulang-ulang terus. Jadi sangat bosan. Peminatnya berkurang. Oh, Iya. oke. Mungkin karena kebosanan itu jadi Apalagi gratis ya. iya Terus gratis mereka dapat uang dari mana? dari pertandingan itu. Jadi ada pertandingan nanti ada hadiahnya. Oh. Jadi Oh. jadi di Sasana ini nggak ada kayak uang bulanan gitu nggak ada. Oh, berarti harus motivasi diri sendiri datang Iya, latihan. motivasi diri Nanti kalau ada sendiri. pertandingan ikut uang menang pertandingan bagi sama Sasana. Iya. Makanya sulit bertahan juga ya. kalau- Iya, harus dari diri sendiri juga semangat motivasinya. Tuh ini buat sahabat-sahabat BTV, apapun kalau dilakukan secara tekun dan dengan hati akan menghasilkan ya. Kan Iya. kamu nggak tahu usia 21 tahun kamu bisa punya 350 juta. Iya. 21 tahun tuh mungkin kamu baru lulus kuliah. Syukur-syukur kalau kamu 4 tahun. Kalau kamu 7 tahun memaksimalkan tahun yang ada, kamu masih kuliah, belum bisa, belum ada prestasinya, belum bisa menghasilkan uang. Ini dari SEA Games mau ke Asian Games. So buat teman-teman BTV yang mungkin punya hobi bakulai, Mulai. kan daripada cuma bakulai di lapangan tak menghasilkan uang, mendingan ke Sasana kamu Betul. melepaskan amarah tanpa menciptakan kasus di polisi Yep. dan ada kemungkinan direkrut, menghasilkan prestasi, uang, jodoh mengikuti. Itu terakhir. Jodoh mengikuti. Teman jodoh. Terus bakulai baru jodoh datang. Nah, kalau kamu bisa share, kalau kamu bisa ngomong sesuatu ke kamu versi yang lebih muda, which is kamu masih muda, apa yang kamu mau ngomong? Untuk yang seusia saya, kalau ingin berkelahi, lebih baik berkelahi di atas ring. Karena kalau kita pecah di atas ring, kita mendapatkan uang. Tapi kalau kita pecah atau kita pukul orang terus pecah di jalan, kita mengeluarkan uang. Jadi
lebih baik berkelahi di atas ring untuk bagaimana menciptakan Prestasi dan uang. prestasi dengan uang. Mantap. Ingat, lebih baik berkelahi di ring daripada di jalanan. Karena kalau di ring mendapatkan uang, di jalanan mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang. Sekarang Ngoni mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, ini berarti hasil di ring atau di jalanan? Oh enggak, kalau ini di jalanan. Oh, Iya. berarti quotes tadi itu dari pengalaman hidup. Setelah sudah pecah di jalanan, Iya. mengeluarkan uang dan darah. Iya. Ada yang pecah di ring nggak? Kalau di ring ada. Yang mana? Kalau di ring di bagian sini, Gigi. iya, di Dan bagian setelah bibir. pecah di ring mendapatkan uang. Mendapatkan Nah, uang. itu benar-benar quotes yang dihasilkan dari pengalaman hidup setelah berdarah-darah, sakit dan keluar duit kan? Iya. Oh, berarti kamu sering berkelahi dulu. Enggak sering sih, jarang. Tapi Enggak beberapa, ada. tapi Tapi, sebulan iya. sekali. Ada jadwalnya, ada di Makin jadwalnya 1 minggu 2 kali. Nah, yang itu boleh cerita tuh kenapa ceritanya? Lemparan batu jadi Oh, lemparan batu Iya. dengan teman. teman. Jadi, Karena marah iya sih. atau basedo? Bukan Ibu karena nggak ada berkelahi. orang Basedo tiba-tiba Karena lempar berkelahi. batu, Bu. Oh, berkelahi. Lemparan dari atas. Usia terus- berapa itu? Waktu itu masih SD waktu itu. Oh, anak kecil. Masih kecil, jadi belum tahu apa-apa, Belum tahu masih apa-apa. waktu zaman geng-gengan gitu kan, geng sini geng sana. Di Bacan. Dia di Makian. Makian. Iya. Tapi kalau nanti sekarang pas balik adat itu dong setelah berani lagi mah. Dia sudah petinju 1 kali pukul 2 orang lumpuh langsung. Oke, Asri, mau tanya lagi ke SEA Games Kamboja kemarin. Kalau langsung loncat ke SEA Games Kamboja. Akhirnya ini persiapannya berapa lama dari itu akhirnya ini mengikuti dari Ragunan ke dari DKI-nya kontingennya? Kontingen itu di DKI, Oh, DKI. jadi pelatihan daerah. Oh, pelatihan daerah DKI. Iya. Nah, terus seleksi ke juara 1 ke Jurnas. Jadi seleksi se-Indonesia dulu. Iya, seleksi se-Indonesia, juara 1 ke Jurnas dan alhamdulillah the best boxer. Oh, the best boxer. Iya. Jadi petinju terbaik di Kejurnas itu waktu itu. Ush, itu Tahun dia. berapa itu? 2022. Oh, 2022. Jadi the best boxer. Di se-Indonesia. Se-Indonesia. Anak Makeang. Anak Makian Maluku loh. Utara. Maluku Utara yang mungkin orang Indonesia tertahu Makian itu ada di mana. Iya, perlu jalan-jalan loh pantainya cantik. pantainya cantik dan pukulannya juga kuat. Jadi akhirnya Kecil-kecil sampai rawit ya, kayaknya petinju Betul. kayak itu ya, atlet tinju rata-rata kecil-kecil tapi iya nggak powerful. harus. Bukan kalau tidak salah harus pakai timbangan kan ukuran badan. Jadi kamu berat kategori badan. mana? Iya, kategori Saya mana? waktu SEA Games itu di kategori 57 kg. Oh, mirip sama Diandra. Diandra juga 55 kalau nggak salah. Iya kayaknya sih. 55, 54. Dari selama ke Jurnas nih, Asri, itu ada berapa pertandingan yang Ana lakoni akhirnya bisa juara tuh? Waktu ke Jurnas itu waktu masih pelajar itu ada sekitar 3 pertandingan ke Jurnas. Oh, 3 pertandingan. Iya, jadi 2018 2 kali, 2019 kali. Dan finalnya lawan apa ke Jurnas? Waktu itu kalau di 2018 ada 2 kali ke Jurnas. Nah, di Bengkulu itu saya final lawan Sumbar. Sumbar. Iya, kalau di Bogor, Jawa Barat itu saya final lawan Lampung, Bandar Lampung. Oh, dan akhirnya juara semua. Iya, saya setiap ke Jurnas saya alhamdulillah juara semua. Alhamdulillah. Kamu udah berapa kali ikut ke Jurnas? Saya 3 kali ke 3 Jurnas. kali ke Dan Jurnas tiga-tiganya tadi. kamu juara? Juara Iya. semua. Pertama? Terakhir 4 kali di ini, di Medan ini. Oh, di Medan juga juara? Iya, alhamdulillah. Wih. Oh, jadi kamu sudah ikut ke Jurnas 4 kali? 4 kali dulu. Terus kamu juara pertama Iya, saya di 4 kali itu? 4 kali itu saya semua juara. Jadi kalau tinju ini dia setiap pertandingan itu bisa 3 kali main, 4 kali main. Jadi habis ketemu daerah macam contoh saya ketemu daerah Sumatera Barat, saya menang. Besoknya lawan lagi, masih ada pertandingan berikutnya Oh, lagi. langsung besok? Iya, Biar ada lebam-lebam, langsung besok? biar mau pecah kak, berkelahi juga. Mereka 315 juta sikat besok mulai. Tapi dalam proses ini kan berarti kamu sudah 5 tahun berkarir di tinju. Iya. Pernah drop nggak? Aduh, kayaknya capek, kayaknya sakit, kayak mau pindah karir lain aja. Luar biasa itu perjalanan itu.
sampai pengen berhenti kayak. Pernah? Oh, pernah berhenti? pengen. Kenapa? Cuman karena rasa bosan, lelah ya kan. Sakit Tekanan nggak? dari sakit, Ibu pasti sakit. dipukul Bu ini. Karena dia cuma bilang capek dan lelah, dia nggak bilang sakit. Bu, ini Kalau sudah masalah. sakit udah nggak usah Iya, ditanya nggak lagi. usah ditanya Bu. Ini masa tinju mana? Enak, pukul lagi. Karena kan saya tanya kenapa, dia bilang karena dia bosan. So sebenarnya yang bikin kamu down tuh karena kamu bosan atau karena kamu sakit? Bosan, yang pasti bosan, sakit, ya kan olahraga, latihan terus ya kan, badan sakit-sakit, belum juga dipukul ya kan, tekanan dari banyak dari teman, pelatih. Terus apa yang motivasi kamu terus bertahan? Yang paling utama sih keluarga sih, Oh, mama Keluarga, papa. iya. Sering telepon. pasti sering Mama bisa video call. bisa. Motivasinya gimana? Cuman kalau di daerah saya itu jaringannya kurang. Oh, kurang bagus. Iya. Jadi Jadi kurang kalau bagus. teleponan itu pasti Harus susah. Oh, susah. Jadi mama nggak video call. Video call paling jarang. Tapi kalau telepon. teleponan biasa sering. Berapa seminggu sekali? Setiap hari. Oh, setiap hari. Iya Hari. pasti. Waktu di ring juga pernah tuh. Ronde 1, ronde 2 itu saya ditelepon dulu. Oh, mama telepon kamu setiap Iya, hari. karena Iyalah anaknya Bu. Pasti ditelepon lah, apalagi olahraga. Kamu telepon mamamu berapa hari sekali? Saya kan tinggal pulang. Bu. Terus kamu, mamamu motivasi kamu apa? oh, Kayak bilang apa yang kalau motivasi dari orang tua sih apa ya? cuman tanya keadaan gitu? Oh kalau iya tanya keadaan. Tapi kamu gimana, bertahan karena pengen bikin bangga orang tua. orang tua pengen Pengen bahagia kan. kasih nafkah ke orang Iya. tua juga. Oh, karena rasa sayang dari orang tuamu. Rasa sayang dari orang tua. Kamu bertahan demi keluargamu. Demi keluarga. Oke, ini Itu motivasi. Motivasi Jadi sekali. cinta itu adalah motivasi terkuat dan terbaik dalam hidup. Luar biasa. Lihat itu dia. Cinta itu apa Bu tadi? Motivasi terbaik, Terbaik. dan Oh, terkuat oke, dalam siap. hidup. Ah, terus sampai ini pas selama di DKI itu sempat kepikiran bakalan terpilih sampai ke SEA Games ada terus. Kalau Atau target mungkin target kita. ya Oh, target ya. pasti. Target pasti. Karena memang dari dulu dari waktu awal ikut tinju itu memang motivasi saya untuk masuk di tim pelatnas. Jadi pelatnas itu pelatihan nasional. Yes. Jadi motivasi saya sampai sekarang target itu ya Akhirnya tercapai. Alhamdulillah SEA tercapai. Games. Oke. Atlet dari Maluku Utara sendiri. Kalau tinju untuk khususnya tinju sendiri. saya asal dari memang Sendiri? kalau Dari- saya ada satu dari kickboxing. Oh, kickboxing beda lagi. Iya dari namanya Kak Diandra. Oh, ke Diandra. Iya, Oh, dia saya beda enggak. lagi ya kalau Iya. itu Kickboxing, jadi Oke. pakai kaki lagi. betul. Diandra kemarin medali emas, Oh, medali Iya. emas. anak dari Halmahera Utara. Halmahera Oh, Utara. oke. Terus akhirnya ke Kamboja. Bagaimana Iya. tuh? Maksudnya perasaannya akhirnya main di SEA Games Kamboja. Nggak nyangka sih sebenarnya. Iya, terus. Nggak nyangka, iya. Wah, luar biasa senangnya itu. Gugup nggak? Gugup, takut, semua pasti ada. Tapi di lapangan tuh gimana tuh? Pasti rasa takut, rasa gugup, Terus kamu cemas, semua. melawan rasa Melawan itu itu. gimana? Kayak ngomong ke diri sendiri, bos, saya sudah latihan dengan tahun-tahun, ya kan. Masa cuma pertandingan berapa menit, 12 menit saya harus kalah, saya harus juara. Saya harus juara. Saya harus juara. Iya. Sudah sampai Kamboja loh ini. Waduh. Bagaimana Kamboja? Kayak ternatis. Kamboja panas banget. Panas sekali. Iya. Panas sekali. Berapa lama setelah SEA Games? Berapa lama di Kamboja? 15 hari. Oh, 15 hari. Iya. 15 hari dan berapa pertandingan? 3 kali pertandingan. 3 kali pertandingan. Iya. Pertandingan pertama lawan Pertandingan pertama lawan Kamboja, tuan rumah. tuan rumah. Sikat. Sikat. KO apa poin? Poin. Poin. Tiga. Terus pertandingan kedua Laos. Laos. Iya. Wih, dia lawan Laos, Bu. Aduh, hati-hati Anda. Jangan lawan Laos Anda. Oh, tahu-tahu kalau kakek sekali Laos kamu. 1 ronde. Satu ronde. Laos kalah satu ronde kau 1 berarti. ronde. Iya. Terus yang ketiga akhirnya final itu. Final. Kalah Sama Filipina.
Oh, Filipina. Memang itu. Asuhan dari Pacquiao. Oh, asuhan dari Manny Pacquiao. Ibu tahu Manny Pacquiao? Itu petinju terbaik dia. Iya. Itu lawan terakhirnya tuh fansnya dia tuh lawan Mayweather. Mayweather. Itu juga sama, itu anak dari ini kalau mau cerita Manny Pacquiao, dia juga anak kampung. Akhirnya dia mulai kampung juga dia tuh di pasar. Akhirnya kamu lawan anak skornya dirinya. berapa? Iya. Skornya 5-0. Ronde pertama kan 4-1. Yang kedua, ketiga saya kalah. Oh, Jadi kalah. skornya tetap 5-0. Oh, tetap 5-0. 5-0 tuh siapa yang 5? Jadi Filipina. Oh, tapi kamu, makanya kamu juara 2. Iya. Dia juara Dia dua, ini juara 1. Oh, berarti kamu mungkin ketemu dia lagi nanti di Asian Games ya? Bisa jadi. Karena dia kan umurnya udah 30 lebih kan. Oh, dia umur 30. 31. Oh, Lu lawan 21, terus badannya gede mungkin berat ya? badan. Karena berat badan yang diukur bukan umur, Bu. Oh, dia kecil. Dia tetap kecil. Lawan om-om. Ya, tapi kan pengalaman dia udah 10 Iya, tahun. betul, sudah 10 lebih. tahun, betul. Iya. Ya, betul. Ya. Kalah pengalaman. Kalah pengalaman. Tapi itu lumayan dari 3 pertandingan yang Ana lakoni, Filipina yang paling lumayan keras sekali. Iya, Filipina yang paling keras. Paling keras ya. Dia waktu penyisian lawan Vietnam, kedua lawan Myanmar, ketiga baru lawan saya. Ketiga baru lawan. Untung kamu lawan dia terakhir, bukan pertama. Iya. Iya, ya. Oke. Terus gimana tuh detik-detik kamu mau dikalungkan medali dengar Indonesia Indonesia Raya? Raya. Waduh, nggak nyangka. Nggak nyangka. Nangis? Nggak nyangka, cuman terharu aja. Terharu Kaca-kaca. aja. Iya. Kaca-kaca. Dalam hati tuh kayak ngomong apa ke diri sendiri? Soalnya itu kan waktu pertama kali, Iya. pertama SEA Games, jadi kayak nggak nyangka gitu. Iya, nggak nyangka bakal ada di titik ini. Bukan membanggakan cuma daerah loh, ini negara yang kamu banggakan. Seorang anak Makean, anak Maluku Utara yang pokoknya kalau lagu Indonesia Raya sampai itu sangat. Intinya anak make yang pertama Anak Makean pertama di Hasil. SEA Games, di SEA Games. Iya. medali perak. Iya. Tapi akhirnya kabarin keluarga gimana? Kasih tahu semua, bilang saya Semua. kenal semua, kasih tahu. Iya. Keluarga sangat bangga, senang, bahagia. Apa bilang apa? Nggak ada bilang apa-apa sih, paling Papa cool gitu ya? Iya. Iya, kita cinta Tapi- seorang laki-laki itu biasa begitu. Iya. Tanpa harus. Kalau mama bilang apa? Oh, mama banyak sih. Iya. Mama nangis. Nangis, ya kan. Dan akhirnya balik ke Indonesia, dapat ini. Terada bonus dari presiden atau gimana? Dapat Oh, dari dapat dari negara presiden. ya. Oh, dari negara. Tadi yang 300. Oh, 315 juta itu dari negara. Oh, dari negara. Terus kalau dari ini Bupati? bukan dari Bupati. Kamboja. Maksudnya, saya kira hadiahnya tuh dari ini. Enggak, hadiahnya cuma medali emas kan? Medali ini. Iya, Atau ada uang hadiahnya dari- medali aja. Medali medali aja, saja. duitnya dari Boleh dia saya mau coba pegang? dia mau Saya rasa. mau pegang. Dia mau merasakan Ini perak medali. asli nih. Ya Allah. Kamu mau berasa dikalungkan? Enggak usah, saya pegang aja. Pegang Saya aja. sudah, buat teman-teman BTV, saya orang Sulamada pertama yang menyentuh perak asli SEA Games. Berat sekali ini. Saya. Sampai leher sakit dalam Itu berarti perak asli. Iya, perak. Berat ya. Yang mas juga seberat itu dan semuanya gold. dan semuanya gold. Rated kali ya. Wih, dan ini pas balik gimana? Sudah ketemu sama coach-coach di sana. Iya, pasti ketemu. Sudah jumpa? Sudah pasti. merayakan? Iya. Oke. Mudah-mudahan dan kami doakan semoga Asri sukses, makin sukses, Asian Games-nya lancar. Amin. Semoga Tuhan buka jalan dan kasih energi, hikmat dan kekuatan bisa meraih medali emas di Asian Games. Amin. Dan karirnya ini atlet kan bisa berkarir sampai usia 40 tahun. 40. Kamu masih ada 20 tahun 20 lagi. tahun. Masih panjang karirmu. Apapun yang dilakukan secara konsisten pasti hasilnya baik. Amin. Ya. Dan pada saat kamu mau menyerah, ingat keluarga. Ya, Pasti. betul sekali. Bias? Kalau saya kayak tadi yang dia bilang, mungkin dulu motivasinya cuma berkelahi, apapun ya, mendasar berkelahi segala macam. Tapi orang harus selalu ini bisa untuk lebih kayak memikirkan, kayak saya juga basicnya dulu mungkin sama ya, dia basicnya berkelahi, saya cerita garap. Tapi kalau orang lebih mengasah lagi, mungkin tong bisa dapat lebih baik daripada yang Ya pasti. orang Apapun yang konsisten hasilnya baik. Betul. Ya, yang pasti harus mulai. Iya, harus mulai. Ya.
Tara harus dia nih, tara harus orang, orang bisa kata rada, mulai saja dulu. Mulai saja. Kamu kan juga dulu nggak tahu bisa end up di stand up comedy. Betul. Kamu juga nggak tahu bisa end up di tinju. atlet. Saya pun nggak tahu bisa end up di host. Tapi kemudian mulai aja. Karena kalau kamu melangkah, nanti jalan akan dibukakan. Yang penting kita sungguh-sungguh, Yes. pasti ada hasilnya. Karena hasil tidak akan mengkhianati. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Yang benar yang mana? Proses tidak akan mengkhianati Ayo, hasil. udahlah. Serah yang mana itu yang Iya, betul, yang penting dia oke. seperti itu. Oke deh, sahabat teman-teman BTV. Hari ini kita sudah bersama ini Asri. Sudah banyak sekali bercerita tentang pengalamannya dari orang biasa dan akhirnya bisa membanggakan Indonesia dan juga daerahnya. Dan setelah ini kita akan challenge mungkin. Iya, challenge Dios akan bertanding melawan Asri. Sampai jumpa lagi teman-teman BTV. Ingat, memulai berkarya, jangan terlalu banyak mikir, mulai aja. Sampai jumpa. Nah.